Banjir menjadi kado awal tahun bagi warga Semarang dan sekitarnya. Banjir tidak hanya menggenangi permukiman, tapi juga stasiun Tawang Semarang. Cuaca buruk dan jebolnya tanggul menambah parah situasi kala itu. Bagi warga pesisir pantai utara, penurunan tanah dan banjir menjadi malapetaka tiada henti. Saat tahun politik tiba, berpuluh-puluh janji relokasi sudah jenuh terdengar di telinga tanpa realisasi. Awal 2023, banjir mengepung 7 kecamatan di wilayah kawasan Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebanyak 146 sekolah terendam banjir. Bahkan 7 sekolah diantaranya terpaksa melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah. Sementara warga khususnya balita dan anak-anak yang rumahnya terendam langsung dievakuasi. Petugas pun memprioritaskan penyelamatan warga karena banjir telah mencapai 1 meter. Hujan deras dengan intensitas tinggi juga telah merendam sejumlah stasiun sehingga menimbulkan keterlambatan beberapa jadwal pemberangkatan kereta. Tercatat sebanyak 12 perjalanan kereta yang melintas di wilayah utara Jawa ikut terganggu. Revan, kenapa Bu kok direvan? Karena ada keterlambatan. Ada keterlambatan. Terus Ibu gimana? Karena saya harus ngantor kan besok, jadi saya mau refund aja. Banjirop di Semarang bukan cerita baru. Bahkan banjir yang terjadi awal 2023 ini disebut-sebut sebagai siklus banjir yang terus berulang di Semarang. Sejumlah faktor dinilai menjadi penyebab banjirop yang kerap melanda Semarang. Selain topografi yang tidak seragam, penurunan tanah ikut menjadi penyebab utama banjir. Sebenarnya banjir Semarang ini kan menjadi agenda tahunan ya. Tahun 2021 juga terjadi banjir yang sedemikian parah. Tahun 2002 akhir gitu juga banjir lagi dan sampai di awal tahun 2023. Kita menyoroti ada beberapa faktor sebenarnya penyebabnya dalam konteks banjir Semarang kali ini. Selain itu juga ngomong soal subsiden gitu di wilayah Semarang sendiri yang akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan, baik itu dari faktor industri yang mengambil dan beberapa keterbutuhan warga. Semarang dikenal memiliki ketergantungan besar terhadap air tanah, khususnya untuk kebutuhan sehari-hari maupun industri. Dengan kondisi air tawar yang melimpah dari dalam perut bumi kota Semarang telah memicu pengambilan air tanah besar-besaran oleh industri maupun rumah tangga di pesisir Semarang. Akibat dilakukan secara terus-menerus, maka terjadi penurunan tanah yang drastis. Bahkan dalam konteks Semarang juga perlu ada kebijakan dari pemerintah daerah, baik itu Kota Semarang ataupun Jawa Tengah gitu ya, dalam konteks pengambilan ekstraksi air tanah. Karena sampai saat ini ketika kita evaluasi gitu, pengambilan ekstraksi air tanah ini kenapa sangat berlebihan dan mengakibatkan subsiden. Jadi kayak Semarang itu kan dia di angka 8 cm sampai 18 cm perkiraan gitu ya kan, penurunan muka tanahnya setiap tahun. Penurunan muka tanah mulai terjadi diduga sejak masifnya pembangunan baik industri, infrastruktur maupun pembangunan oleh penduduk setempat. Pembangunan di wilayah pesisir itu yang cukup masif ya. Misalnya pembangunan industri. Di Kota Semarang itu cukup banyak pembangunan industri yang berada di pesisir. Misalnya daerah pelabuhan itu kan cukup banyak. Kemudian di daerah Mangkang itu juga ada. Kemudian di Sayung itu sudah banyak sekali, baik yang perencanaan maupun yang sekarang ada. Jadi memang pembangunan industri, kawasan industri di pesisir itu cukup masif dan itu menambah beban ya kawasan pesisir sehingga terjadi penurunan muka tanah yang cukup cepat sekali. Akibat masifnya pembangunan, maka terjadilah eksploitasi air tanah secara besar-besaran sehingga mengakibatkan penurunan tanah yang memicu banjirop di wilayah sekitar pantai utara Jawa. Data yang dihimpun tim Delik, volume pengambilan air tanah atau ekstraksi di wilayah pesisir Jawa cukup besar setiap tahunnya. Di Semarang, setiap tahun ekstraksi air tanah mencapai 7 juta meter kubik per tahun, sementara di Pekalongan ekstraksi air tanah mencapai 4 juta meter kubik per tahun, dan di Demak ekstraksi air tanah mencapai 4 juta meter kubik per tahun.
Eksploitasi air tanah secara terus-menerus akan mengakibatkan kosongnya ruang dalam tanah yang sebelumnya diisi oleh air. Akibat tanah di dalam semakin berongga karena airnya hilang, maka permukaan tanah pun menjadi turun. Jika terus turun, maka permukaan tanah pun menjadi lebih rendah dari lautan. Ketika kita melakukan eksploitasi air tanah, maka akan terjadi pengurangan tegangan pori ya, dan kemudian akan berlanjut akan terjadinya kompaksi di akuifer tanah. Nah, sehingga tanah di atasnya itu jadi turun ya. Nah, itu korelasi antara penurunan tanah dengan penurunan muka air tanah ya. Selama ini pemerintah daerah sendiri dinilai belum memberikan perhatian serius terkait penurunan muka tanah yang sering mengakibatkan banjirop nyaris setiap datang curah hujan tinggi. Pembangunan hingga peninggian tanggul yang selama ini sering dilakukan dinilai bukan sebagai solusi tepat. Sebab yang perlu diambil sebaiknya bagaimana mengendalikan penurunan tanah agar tidak terus terjadi. Nah, solusi jangka pendek dari menangani penurunan tanah dan banjirop itu biasanya dengan pembuatan tanggul di pesisir ya. Kemudian kalau solusi jangka panjangnya tentunya bagaimana caranya kita bisa menghentikan atau mengurangi laju penurunan tanahnya. Dan ujung-ujungnya sebenarnya nanti dengan bagaimana mengurangi atau menghentikan eksploitasi air tanah. Terkait hal ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah konkret guna mengatasi penurunan tanah yang berujung pada banjirop. Jadi land subsidence-nya itu sudah terjadi, maka mesti dilakukan satu tindakan yang paling cepat adalah yang di utara Jawa Tengah itu tanggul. Yang kedua memang negosiasi dengan masyarakat untuk diungsikan, satu-satunya itu. Yang kedua mesti ada penyetopan pengambilan air tanah. Yang ketiga ya di area-area itu mesti dihidupkan lagi umpama mangrove. Dan kontrol besarnya adalah tata ruang. Banjir tahunan di wilayah pesisir Jawa sudah berlangsung lama dan terus berulang. Warga pesisir seolah tidak punya pilihan selain pasrah tempat tinggalnya tenggelam. Nasib mereka hanya diperhatikan saat ada momen pesta demokrasi. Seolah bukan menjadi prioritas hingga kini tak ada solusi konkret selain wacana yang tak kunjung terrealisasi. Semoga bukan karena mereka hanya warga pesisir sehingga nasibnya terus terpinggir. Penurunan tanah bukan hanya masalah di Indonesia. Sejumlah negara di dunia juga mengalami, salah satunya Jepang. Jepang bahkan sudah membentuk Dewan Pengawas Penurunan Tanah sejak tahun 1953. 3 tahun kemudian, pemerintah Jepang memberlakukan undang-undang yang mengatur secara bertahap penggunaan air tanah di Tokyo. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saya Anggita Disastra, sampai jumpa.